Yo, welcome back to The 900 Story. Kali ini gue bakalan bahas spoiler anime Kaiju episode 9 yang tentunya bersumber dari manganya cuy. Episode ini dimulai dengan scene beberapa monster yang sedang terbang di atas ketinggian langit. Berpindah kepada Kafka yang memikirkan perkataan dari wakil komandan sebelumnya tentang harapannya 1% kepada Kafka. Di sini, Kafka bertekad untuk memenuhi harapan tersebut dengan mengambil langkah pertamanya. Secara tiba-tiba, dari langit muncullah benda-benda seperti meteor yang jatuh dengan jumlah yang sangat banyak. Kejadian ini membuat semua orang yang ada terbangun dan Kafka pun yang berada di luar sangat kaget. Wakil komandan pun langsung mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ruang kendali pun mengabarkan bahwa lusinan kaiju muncul di wilayah markas kita dengan perkiraan kekuatan musuh adalah 6,4. Hoshina sebagai wakil ketua pun langsung memerintahkan untuk menahan para kaiju itu di dalam wilayah markas dan mengabarkan para pasukan untuk siap bertempur. Akan tetapi dari informasi yang didapatkan, kaiju hanya muncul di wilayah markas, sehingga Hoshina berpikir bahwa sasaran dari para kaiju itu adalah markas pasukan pertahanan. Sins pun berpindah kepada Kafka yang menyadari bahwa ada yang aneh dari para kaiju. Karena kaiju ini adalah tipe Pterosaur. Kafka pun langsung menghubungi wakil komandan dan memberitahu bahwa kaiju tipe ini adalah kaiju tipe penyendiri dan sejak tahun 70-an selalu muncul secara sendirian. Akan tetapi, sekarang mereka dalam grup. Hal ini menandakan ada kaiju yang cukup kuat untuk mengendalikan para kaiju Pterosaurus ini. Setelah mendapatkan informasi ini, Hoshina pun bertemu dengan kaiju yang dimaksud oleh Kafka. Kaiju itu langsung menaruh perhatiannya kepada Hoshina, sang wakil komandan pasukan pertahanan. Kaiju itu pun langsung bertanya siapa orang yang paling kuat di pangkalan ini. Hoshina pun tahu bahwa kaiju tipe humanoid bisa berbicara, dan ia adalah orang terkuat yang ada di markas ini. Nah, karena memang komandan tidak ada di markas, serangan pun langsung diluncurkan dengan sangat cepat. Hoshina pun bisa menghindari serangan itu tepat waktu. Setelah serangan itu, ruang kendali mengabarkan bahwa kekuatan monster itu adalah 8,3, yang termasuk ke dalam kategori monster besar. Di sini, Hoshina langsung memerintahkan agar ruang kendali mengambil alih komando dan fokus agar tidak jatuh korban jiwa. Dari belakang Hoshina, kaiju humanoid itu pun memukul. Walaupun dalam keadaan yang tidak siap, Hoshina bisa menghindarinya dan mulai serius. Kaiju humanoid itu pun memberikan sinyal kepada para kaiju Pterosaur lainnya. Perkiraan Hoshina pun terbukti. Memang para kaiju ini menargetkan markas pertahanan. Secara tiba-tiba datanglah serangan dari kaiju humanoid ini, akan tetapi wakil ketua bisa menghindarinya, walaupun dengan jarak yang sangat tipis. Mereka pun beradu dan bertarung di jarak dekat. Ia menyadari bahwa kulit kaiju ini lebih keras jika dibandingkan dengan kaiju nomor 8. Berpindah kepada pasukan pertahanan lain yang sedang bertarung melawan para kaiju Pterosaur. Mereka sudah menyerang beberapa kaiju, namun serangannya belum bisa membunuh para kaiju itu dan terlihat tidak mempan. Namun di sini Kafka memberitahu bahwa jangan menyerang dari depan, kalian harus menyerangnya dari bagian punggung. Saat mendengar informasi ini, para pasukan pun dibagi menjadi dua. Salah satu dari mereka menyerang dari depan dan yang lainnya menyerang dari sisi belakang, sehingga bisa menembak atau menyerang bagian punggung kaiju itu. Mereka pun mulai menjalankan rencananya. Dalam prosesnya, ini berjalan dengan lancar. Namun, saat akan menembak punggung kaiju itu, dari samping datang kaiju lain yang seperti melindungi temannya. Mereka pun baru sadar bahwa para kaiju ini bisa bekerja sama satu sama lainnya. Mereka pun menjadi sedikit down karena solusi dari Kafka tidak bisa dijalankan dengan baik. Karena memang para kaiju itu bisa bekerja sama.
Tiba-tiba datanglah Shinomiya Kikoru yang langsung menyerang kaiju itu dari depan dengan kampaknya, yang memiliki kekuatan sangat besar. Dan hal itu pun berhasil membuat kaiju itu tewas. Sins pun berpindah ke beberapa waktu lalu. Di sini, Kikoru diberikan senjata khusus untuk dirinya dan biasanya hal ini diberikan kepada para komandan ataupun wakil komandan pangkalan. Tapi setelah melihat performa dari Kikoru dan munculnya kaiju yang sangat pesat akhir-akhir ini, mereka pun memutuskan untuk memberikan senjata khusus kepada Shinomiya Kikoru dan menjadikan Kikoru Shinomiya sebagai kekuatan tempur ketiga setelah komandan dan wakil komandan. Kampak ini bukanlah sebarang kampak, karena memiliki efek khusus seperti gerakan pertamanya, yaitu Lightning Strike. Kampak ini dapat mengeluarkan listrik untuk mempercepat gerakannya. Satu kaiju pun tewas lagi. Gerakan kedua adalah Wave Breaker, yang membuat daya hancur dari kampak ini pun meningkat drastis. Para pasukan pun sadar bahwa senjata itu sangat cocok untuk Hikoru. Mereka pun saling menjaga seperti Leno yang menjaga Shinomiya dengan menyerang salah satu kaiju agar Shinomiya tidak terserang. Akhirnya mereka pun saling bekerja sama untuk membunuh para kaiju yang ada. Kembali ke sisi Hoshino yang sedikit kewalahan menyerang. Nah, ini serangan datang dan selalu bisa dihindari, walaupun terkadang menyebabkan luka kecil. Saat itu Hoshina diserang dan ia membuka gerbang sehingga pukulan tidak menyentuh dirinya. Monster kaiju atau kaiju humanoid ini bilang bahwa Hoshina boleh bangga karena di kalangan monster saja tidak bisa ada yang bertahan selama ini melawan dirinya. Akan tetapi, karena hal ini, kaiju ini ingin memakan Hoshina. Serangan pun dilancarkan dan tepat mengenai Hoshina, walaupun ia bisa berlindung di balik tangan. Akan tetapi, ia terlempar sangat jauh dan karena hal ini, Hoshina pun meminta ruang kendali agar melepas limiter untuk dirinya. Ia ingin bertarung dengan kekuatan penuh. Nah, ini dia alur cerita dari Kaiju nomor 8 episode 9. Thank you udah nonton and Story. Pamit undur diri.